Perhatian. Perhatian adalah proses konsentrasi pikiran atau pemusatan aktivitas mental yang mana melibatkan pemusatan pikiran pada tugas tertentu sambil berusaha mengabaikan stimulus lain. Perhatian juga merupakan salah satu dari gejala psikologi yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol, baik dari dalam maupun dari luar individu, yang dapat membantu proses pembelajaran yang memerankan aktivitas, konsentrasi, keseriusan, kewaspadaan, dan kesadaran. Dengan kata lain, perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek yang memerankan aktivitas, konsentrasi, dan kesadaran. Jenis perhatian. Perhatian terbagi atas dua. Yang pertama yaitu perhatian terbagi. Terjadi pada saat orang dihadapkan pada lebih dari satu sumber pesan atau sumber informasi yang saling berkompetisi sehingga orang tersebut harus membagi perhatian. Contohnya, seseorang yang sedang pergi berbelanja di tempat yang ramai pengunjungnya, maka perhatian orang tersebut akan terbagi kepada berbagai macam objek di dalam waktu yang bersamaan. 2. Perhatian terpilih atau selektif. Terjadi pada waktu seseorang dihadapkan pada dua tugas atau lebih secara bersamaan waktunya. Orang tersebut harus memusatkan perhatiannya kepada satu tugas saja dan mengabaikan tugas-tugas lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perhatian menurut Abu Ahmadi. Yang pertama ada perhatian spontan dan disengaja. Perhatian spontan yaitu perhatian asli atau perhatian langsung. Perhatian yang timbul dengan sendirinya oleh karena tertarik sesuatu dan tidak didorong oleh kemauan. Selanjutnya ada perhatian sengaja. Perhatian sengaja yaitu perhatian yang didorong oleh kemauan atau karena adanya tujuan tertentu. Perhatian dengan sengaja ditujukan kepada suatu objek. Yang kedua ada perhatian statis dan dinamis. Perhatian statis adalah perhatian yang tetap pada sesuatu. Ada orang yang mencurahkan perhatiannya kepada sesuatu seolah-olah tidak berkurang kekuatannya. Dengan perhatian tetap itu, maka dalam waktu yang agak lama, orang dapat melakukan sesuatu dengan perhatian yang kuat. Selanjutnya ada perhatian dinamis. Perhatian dinamis yaitu adalah perhatian yang mudah berubah-ubah, mudah bergerak, mudah berpindah dari objek satu ke objek yang lainnya. Tujuannya yaitu agar perhatian terhadap sesuatu tetap kuat, maka tiap-tiap kali perlu diberi perangsang baru. Yang ketiga ada perhatian konsentratif dan distributif. Perhatian konsentratif atau sering disebut dengan perhatian memusat adalah perhatian yang hanya ditujukan kepada satu objek tertentu. Sifat konsentratif itu umum, agak kuat, tetap kukuh, dan tidak gampang memindahkan perhatian ke objek yang lain. Selanjutnya ada perhatian distributif. Perhatian distributif sering disebut juga dengan perhatian terbagi-bagi. Adalah perhatian yang dapat terbagi-bagi kepada beberapa arah dengan waktu yang bersamaan. Yang terakhir ada perhatian sempit dan perhatian luas. Orang yang memiliki perhatian sempit dengan mudah dapat memusatkan perhatiannya kepada suatu objek yang terbatas, sekalipun ia berada dalam lingkungan ramai. Sedangkan orang yang mempunyai perhatian luas dengan mudah sekali tertarik oleh kejadian-kejadian di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu proses praperhatian. Perhatian dapat melalui proses sadar maupun tidak sadar. Yang pertama yaitu proses otomatis tidak melibatkan kesadaran. Contohnya mengarahkan pandangan pada rangsang yang menarik secara kognisi. Memperhatikan secara otomatis dilakukan tanpa bermaksud untuk memperhatikan suatu hal. Perhatian terhadap suatu hal atau tindakan dapat dibentuk sehingga menjadi otomatis melalui latihan dan frekuensi melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, proses terkendali biasanya dikendalikan oleh kesadaran. Bahkan membutuhkan kesadaran untuk dapat mengarahkan perhatian secara terkendali. Biasanya proses terkendali membutuhkan waktu lebih lama untuk dilakukan, karena dilakukan secara bertahap. Selanjutnya yaitu ada proses perhatian terfokus. Perhatian terfokus mengacu kepada situasi ketika seseorang diberikan beberapa input, tetapi harus fokus pada satu input saja selama selang waktu tertentu. Penerima informasi berfokus pada satu sumber atau input dan tidak terganggu oleh gangguan-gangguan lain. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian terfokus yaitu jarak dan arah, serta gangguan dari lingkungan sekitar. Penerima informasi akan lebih mudah menerima informasi dari sumber yang berada langsung di depannya. Teori filter. Teori filter atau penyaringan beranggapan bahwa di dalam perhatian terjadi proses seleksi atau memilih aspek-aspek tertentu dari stimulus atau informasi.
sebab manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk dapat memproses sejumlah informasi dalam yang bersamaan. Proses perhatian selektif adalah seperti lubang masuk yang sempit pada leher botol. Hanya kemungkinan satu informasi yang masuk, sementara informasi yang lain tetap berada di luar botol pada saat yang bersamaan. Switch model. Proses perhatian berlangsung seperti tombol untuk menghidupkan dan mematikan lampu listrik atau radio. Pengoperasian seperti tombol ini berarti bahwa perhatian itu bertindak dan memproses secara langsung pada satu masukan pesan atau saluran informasi. Oleh karena itu, berfungsi menghidupkan atau mematikan saja. Maka setiap pesan tambahan sepenuhnya akan dihalangi atau disaring keluar. Pada saat yang sama, hanya ada satu saluran saja yang dihidupkan, yang lainnya berarti dalam keadaan mati. Berdasarkan model ini dapat diterangkan bahwa orang hanya dapat memusatkan perhatian pada satu informasi, sementara informasi lain akan diabaikan pada waktu yang bersamaan. Attenuator model. Trisman mengajukan teori seleksi di awal yang lebih luas, yang didasarkan atas berbagai macam tombol mekanis yang kini berkembang. Ia berpendapat bahwa aktivitas perhatian beroperasi lebih menyerupai suatu alat pengendali yang mengatur besar kecilnya volume. Suatu pengatur volume kemungkinan seseorang mengatur tingkatan besar kecilnya energi yang melewatinya, seperti alat pengatur volume pada pesawat radio atau alat penerima pada pesawat televisi dapat disesuaikan dengan sinyal yang masuk. Jika perhatian diibaratkan seperti alat-alat ini, maka jumlah informasi yang berada dapat memasuki melalui masing-masing saluran dalam waktu yang bersamaan. Kemudian akan dipilih mana yang menjadi titik berat perhatian seseorang. Teori kapasitas. Pertanyaan pertama didasarkan pada teori bahwa manusia memiliki kemampuan terbatas dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Konsep kapasitas menunjukkan bahwa sumber daya kognitif terbatas. Manusia mempunyai kapasitas kognitif spesifik yang dapat digunakan dalam berbagai tugas atau aktivitas. Aktivitas yang dapat dilakukan bersama ditentukan oleh kapasitas kognitif yang paling umum. Persepsi merupakan proses penyediaan atau pengalokasian sumber daya kognitif untuk menerima stimulus atau informasi. Kunci dari proses penelitian adalah memahami hubungan antara tugas yang akan dilakukan dan tugas mana yang dapat dilaksanakan secara efektif.